الحمد لله الحمد لله مدى الدوام، والشكر لله على الإنعام لنعمة الإيمان والإسلام والاقتداء بسيد الأنام، ثم الصلاة مع سلام على خطر الأيد والأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته، كما قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari ketiga di bulan Muharram, tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kita semua tentu berharap mudah-mudahan di tahun baru ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan baik kita, baik di bidang dunia, lebih-lebih urusan kita di bidang agama dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada kesalahan populer di kalangan kita terkait dengan tahun baru Islam. Karena tahun baru ini kita kenal dengan tahun baru Hijriyah, banyak orang yang menduga bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrahnya itu pada bulan Muharram. Padahal seluruh ulama ahli sejarah, para muarrikhin, tidak ada satupun yang berpandangan bahwa Nabi melaksanakan hijrah itu pada bulan Muharram. Para muarrikhin menyebutkan bahwa Nabi Muhammad melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah itu dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal, yaitu tanggal 1 Nabi berangkat dari Makkah, tanggal 12 Rabiul Awal Nabi sampai di Madinah. Maka Nabi melaksanakan hijrahnya bukan tanggal 1 Muharram, tapi karena orang memperingati tahun baru 1 Muharram, maka orang kemudian menduga bahwa Nabi Muhammad hijrahnya pada bulan Muharram, padahal sama sekali tidak. Yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab terkait hijrahnya Nabi itu adalah tahunnya, tanggal dan bulannya mengikuti tradisi Arab sebelum datangnya Islam. Orang Arab dahulu setiap kali Ra'sus Sanah atau awal bulan itu dilakukan setelah musim haji. Setelah mereka melaksanakan musim haji, maka 1 bulan kemudian dinamakan bulan Muharram, bulan yang merupakan pertama atau Ra'sus Sanah. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah bukan bulan Muharram, tetapi bulan Rabiul Awal. Maka ketika ada orang yang memperingati 12 Rabiul Awal sebagai hari lahirnya Nabi, sesungguhnya pada hari itu juga Nabi sampai di Madinah, memperingati hijrahnya Nabi. Bahkan disebutkan dalam riwayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, ketika sampai di Madinah hijrah juga tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, dan wafatnya juga tanggal 12 Rabiul Awal juga hari Senin. Nah, oleh karena itu maka perlu kita meluruskan bahwa hijrahnya Nabi bukan pada tanggal 1 Muharram tapi 1 Rabiul Awal. Tapi penetapan tahun baru oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab 1 Muharram karena itu mengikuti tradisi Arab sebelum datangnya Islam. Hadirin rahimakumullah, disebutkan di dalam Al-Quran, hijrah itu bukan hanya dominasi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja.
Para nabi-nabi sebelumnya juga melaksanakan hijrah. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berhijrah dari Babilonia menuju ke Syam, yaitu Yerusalem, Palestina. Ya, beliau hijrah karena apa? Karena ketika berhadapan dengan tiran, yaitu penguasa Namrud saat itu, yang sampai akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Nah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim pindah, berhijrah dari Babilonia menuju ke Palestina. Nabi Ibrahim juga berhijrah menuju ke kota Makkah. Juga nabi-nabi setelahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang berada di Kan'an atau Irak sekarang, beliau diperintah oleh Allah yang tadinya berasal dari Mesir kemudian pindah ke Irak. Ya, karena apa? Karena Nabi Yakub disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir itu, Nabi Yakub mempunyai saudara kembar, yang saudara kembarnya itu tidak senang dengannya, maka dalam rangka agar tidak bermusuhan, Nabi Yakub kemudian mengasingkan diri, ya, berpindah tempat, ya, dari Mesir menuju ke Kan'an atau Irak. Begitu pula dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam juga berpindah, artinya melakukan hijrah. Ketika awal mulanya Nabi Yusuf alaihissalam berada dalam asuhan Nabi Yakub yang berada di Kan'an, kemudian karena iri hati dari saudara-saudaranya, Nabi Yusuf kemudian jatuh dari satu tangan ke tangan yang lain karena diperjualbelikan, sampai akhirnya beliau berada di Mesir dan kemudian menjadi pembesar Mesir, bahkan menjadi raja Mesir. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran juga melakukan hijrah. Saat Nabi Musa berada di Mesir, kemudian ada percekcokan dengan orang Kipti atau orang Koptik, ya, sampai akhirnya orang ini terbunuh, ya, oleh Nabi Musa. Nabi Musa dalam rangka mengasingkan diri, beliau hijrah ke Madian, ke negerinya Nabi Syu'aib alaihissalam, yang kemudian dijodohkan oleh Nabi Syu'aib, ya, menikah dengan putrinya Nabi Syu'aib. Setelah itu kembali ke Mesir, kemudian berdakwah kepada Bani Israel. Setelah meninggalnya Fir'aun, Nabi Musa diperintahkan hijrah ke Palestina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan sebagai Al-Ardu Al-Muqaddasah, atau tempat atau bumi yang paling suci. Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya maka hijrah adalah sunnah para nabi. Tidak hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi juga nabi-nabi sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad ketika hijrah, Nabi sesungguhnya sangat senang dengan kota kelahirannya, yaitu kota Mekah. Ketika beliau keluar dari kota Mekah pada malam tanggal 1 Rabiul Awal, Nabi Muhammad naik onta pada tempat di ujung kota Mekah. Nabi Muhammad melihat kota Mekah sembari mencucurkan air mata sangat deras karena kesedihannya. Nabi menyatakan, wallahi inni la akhruju minki, demi Allah aku akan meninggalkanmu wahai kota Mekah. Wallahi inni la'alamu annaki ahabbul biladi ilallah. Aku tahu bahwa engkau ini wahai kota Mekah adalah tempat negeri yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu minki. Seandainya pendudukmu tidak memaksaku untuk keluar dari kota Mekah, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini juga pelajaran penting bahwa kecintaan kepada tanah air itu bagian yang diajarkan oleh Nabi. Nabi Muhammad ketika meninggalkan kota Mekah, beliau sangat sedih, beliau menangis, bahkan bersumpah seandainya penduduk kota Mekah itu tidak memaksa beliau keluar darinya, maka beliau tetap akan tinggal di Mekah. Dalam perjalanannya, Nabi kemudian dari Mekah ke Madinah, Nabi senantiasa berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah, tahubbina ila Mekah au asyad.
Ya Allah, berikanlah kami semua ini kecintaan ke kota Madinah sebagaimana Engkau berikan kecintaan kami kepada kota Mekah, bahkan kalau bisa lebih daripada itu. Hadirin rahimakumullah, ini juga pelajaran penting bahwa Nabi ketika memasuki kota Mekah pada malam hari, ya, ketika keluar dari kota Mekah pada malam hari, dan nanti saat beliau masuk kota Mekah, maka dilakukan ketika pada siang hari. Maka dianjurkan orang itu kalau masuk kota Mekah ketika siang, jangan malam. Tapi ketika keluar dari kota Mekah, nanti kalau keluarnya sebaiknya malam, mengikuti tradisi ini. Nabi keluar dari kota Mekah pada malam hari, dan nanti Nabi datang lagi ke kota Mekah ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, maka Nabi melakukannya ketika siang hari. Di dalam riwayat muttafaqun alaih, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis Nabi kalau masuk ke kota Mekah kemudian malam hari menjelang malam, maka Nabi menginap ya di tempat yang namanya Dzituwah. Dzituwah itu adalah tempat perbatasan kota Mekah. Beliau menginap dulu di Dzituwah, baru keesokan harinya baru kemudian beliau masuk ke kota Mekah. Dan ini menjadi syariat bahwa sebaiknya orang masuk kota Mekah itu di siang hari dan meninggalkan kota Mekah pada malam hari. Hadirin rahimakumullah, perjalanan hijrah Nabi ini kemudian mendatangkan kesuksesan dakwah luar biasa. Nabi ketika berdakwah di Mekah 13 tahun, yang masuk Islam kira-kira hanya 1.000 orang. Tapi setelah berdakwah di Madinah 10 tahun, hanya 10 tahun, diperkirakan sahabat Nabi saat beliau meninggal jumlahnya 124.000 orang. Sangat banyak jumlahnya. Nah, inilah yang menginspirasi Sayyidina Umar bin Khattab kenapa kemudian menjadikan momentum hijrahnya Nabi ini sebagai tanda dari pergantian tahun dalam Islam, agar umat Islam meniru ya kejayaan, keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa hijrah. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi di Madinah sehingga dakwanya sukses luar biasa. Yang pertama, beliau membangun peradaban itu dimulai dari pembangunan rohani, pembangunan spiritual, yaitu apa? Dengan mendirikan masjid. Masjid Nabawi saat itu dijadikan sebagai sentral pendidikan, tidak hanya sebagai tempat sholat berjamaah. Di Masjid Nabawi itu Nabi juga mengajarkan siasat politik, Nabi juga mengajarkan bagaimana taktik berperang, bagaimana cara berbisnis, Nabi mengajarkan di dalam masjid. Maka masjid pada saat itu menjadi sentral aktivitas keilmuan, ya, tidak hanya sekedar ibadah. Dari masjid inilah nanti kemudian muncul orang-orang seperti Abi Hurairah, perawi hadis yang paling banyak, meskipun hidup bersama Nabi hanya 4 tahun, tapi menjadi sahabat yang paling mumpuni di dalam ilmu hadis. Nah, hadirin rahimakumullah, lewat masjid ini Nabi menginginkan agar umat Islam bersatu. Lewat masjid itu menjadi rumah besar bagi orang Islam. Tidak boleh masjid menjadi sumber perpecahan, tetapi mestinya masjid itu justru menjadi perekat ya persatuan umat Islam. Kejayaan umat Islam diukur dari bagaimana masjidnya itu. Kalau masjidnya banyak kegiatan, masjidnya kemudian bisa menginspirasi, masjidnya kemudian justru mempersatukan, maka itulah ciri khas umat Islam. Persatuan umat Islam di luar masjid akan terjalin. Sebaliknya, kalau masjid justru menjadi tempat pertikaian, maka kemungkinan besar masyarakat di sekitarnya juga seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah ketika di Madinah adalah Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Orang-orang sahabat ya dari Makkah yang tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta sama sekali, ketika sampai di Madinah kemudian dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang-orang Ansor. Antara lain persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi kepada
Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu termasuk sahabat Muhajirin, meskipun beliau bukan berasal dari Mekah, ya. Beliau dari Persia, dari Iran, ya. Kemudian masuk Islam, tinggal di Madinah, bahkan tinggal di rumah Nabi. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda, sahabat berasal dari Madinah, orang Ansor. Suatu saat ketika Salman Al-Farisi mau melamar seorang gadis di Madinah, karena Salman tidak tahu kebiasaan orang Madinah, maka beliau mengajak saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi atas dasar keagamaan ini melamar. Mereka berdua, Abu Darda ini menjadi juru bicara Salman Al-Farisi yang mau meminang seorang gadis. Singkat cerita, ketika Abu Darda menyampaikan tentang Salman Al-Farisi, bahwa beliau adalah orang yang sangat disayang oleh Rasulullah, bahkan dianggap sebagai ahli baitnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, Salman Al-Farisi ini oleh Nabi, ya. Abu Darda menyampaikan tentang kehebatan, keistimewaan Salman Al-Farisi kepada orang tua dari gadis tersebut, ya, bahwa mereka datang ini dalam rangka untuk melamar anak gadisnya. Tapi apa jawaban dari gadis itu dan orang tuanya? Ternyata ketika disampaikan oleh Abu Darda, orang tuanya menyatakan, wahai Abu Darda, kalau Salman Al-Farisi yang melamar anak gadis kami, maka kami menolaknya. Tapi kalau engkau yang mau, wahai Abu Darda, mau melamar anak gadisku, maka kami akan terima. Hebatnya Abu Darda, ya, dan Salman Al-Farisi ini. Mestinya Salman kecewa karena lamarannya ditolak. Dia sudah membawa emas kawin, mahar yang sangat banyak. Saat itu Salman kemudian memberikan semua mas kawinnya itu kepada Abu Darda. Diberikannya kepada Abu Darda sembari dia menyatakan, wahai Abu Darda, aku ikhlas semata-mata hanya ingin mencari ridho Allah. Aku senang kalau gadis itu menerimamu sebagai calon suaminya, dan aku serahkan semua mahar yang sudah aku siapkan ini untukmu agar engkau berikan kepadanya. Ini luar biasa persaudaraan yang tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada kekeluargaan, tetapi oleh Nabi dipersaudarakan, sesama iman, sesama muslim, menyebabkan persaudaraan itu begitu kuat, luar biasa. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sukses berdakwah di Madinah itu, beliau membangun sentral ekonomi. Beliau membangun pasar. Saat itu Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Mereka punya pasar Bani Qainuqa, pasar yang sangat ramai. Dan orang Yahudi, mereka sistem jual belinya menggunakan sistem riba. Banyak tipu menipu. Maka Nabi Muhammad SAW meluruskan tradisi ini, bahwa semua itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka Nabi kemudian membuka pasar Madinah, dan di pasar itu luar biasanya semua orang yang berdagang tidak ada yang dikenai biaya apapun, tidak ada biaya, ya. Semuanya orang boleh berdagang bebas. Caranya, siapa yang paling duluan berada di tempat itu, dialah yang berhak untuk menempati tempat tersebut. Artinya apa? Dan itu tidak dikenakan biaya apapun. Nabi mempersilahkan orang untuk bersaing secara sehat. Siapa saja boleh berjualan, ya, dan itu mekanisme terserah pasar. Diberikan kebebasan orang untuk mencari keuntungan, ya. Tentu Nabi memberikan batasan-batasan bahwa tidak boleh orang itu kemudian mencari keuntungan sebesar-besarnya, merugikan orang lain dan seterusnya, memang tidak boleh. Nabi menyatakan, ya, bahwa orang yang baik itu, orang yang mendapatkan rahmat Allah itu adalah orang yang mudah saat membeli dan mudah saat dia menjual. Artinya apa? Ketika membeli tidak menawar dengan tawaran yang tinggi, ketika dia menjual juga tidak mencari keuntungan dengan keuntungan yang luar biasa. Nah, hadirin rahimakumullah, dari inilah nanti muncul sahabat-sahabat miliarder, sahabat-sahabat yang kekayaannya luar biasa. Antara lain Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggal, harta kekayaannya padahal selain yang sudah diinfakkan ke muslimin, ya, ke Baitul Mal,
harta kekayaannya kalau dikonversi zaman sekarang setara dengan 6.212.000.000. Sungguh harta kekayaan yang sangat banyak. Ada nanti sahabat Tolha bin Ubaidillah 2 triliun. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas hartanya sampai 3 triliun. Kaya sekali. Nah, dari pasar inilah sahabat-sahabat Nabi itu kemudian bisa mengembangkan bisnisnya sampai menjadi orang-orang yang kaya raya, dan mereka orang-orang yang sangat dermawan untuk perjuangan umat Islam. Inilah 3 hal yang menyebabkan Nabi sukses dakwah di Madinah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW lewat momentum hijrah ini. Mudah-mudahan kebangkitan umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia, menjadi nyata. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الحاذرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.